kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang sudah kita manfaatkan dan kita rasakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesyukuran ketaatan kita kepadanya sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan, amin ya rabbil alamin. Jemaah sekalian, ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Najih bin Irbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dhara'at minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda'in. Qala usikum bitaqwallah azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rawahu Abu Dawud wa Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabat yang mendengarkan sabdanya. Satu nasihat, satu pelajaran yang menggetarkan hati para sahabat dan mencucurkan air matanya para sahabat. Fakulna, maka sebagian dari sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Sepertinya Rasulullah ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat yang pamungkas. Kemudian Rasulullah tidak menjawab, langsung beliau berkata, usikum bitaqwallah azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati. Kemudian Rasulullah langsung bersabda, aku wasiatkan kepadamu, jagalah takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah, dan selalu sami'na wa ata'na terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memberikan kabar kepadamu tentang kebenaran itu adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Jemaah sekalian, ini sering kita dengarkan bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah melalui siapa saja. Tidak kemudian yang dinamakan orang-orang soleh, orang-orang ulama itu selalu benar. Karena ternyata ada yang saya sering katakan, ada ulama usu, ada ulama-ulama yang jelek, ada ulama-ulama yang tidak memerintahkan memegangi kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Makanya di dalam kitab yang kita kaji tentang al-aqidah itu ada bab asyirku bit-ta'ah ilal ulama wal umara. Ada ketaatan kepada ulama dan umara itu menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diuraikan oleh Shalih bin Fauzan di dalam kitab itu,
sering kita dapatkan di dalam masyarakat itu jelas-jelas itu barang mungkar, bertentangan dengan hukum Allah, kitabullah dan sunnah Rasulullah, tapi ma'rufan, dianggap sebagai hal yang ma'ruf. Atau sebaliknya, jelas-jelas itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala ma'rufan, fatarol mungkaro, dianggap sebagai hal yang mungkar. Ya, ini hati-hati, betul-betul hati-hati. Makanya dinukil juga oleh Shalih bin Fauzan itu dalam kitab itu, 4 imam madhab itu sudah mengikrarkan diri bahwa jikalau nanti pendapatku di kemudian hari itu ada dalil yang lebih kuat, ada dalil sunnah ataupun kitabullah yang lebih kuat, maka itu adalah pendapatku, artinya tinggalkan ijtihadku yang salah itu. Ini diikrarkan oleh semua imam mazhab. Tidak harus Anda taat, selalu taat kepada aku terhadap 4 imam mazhab itu. Kalau benar-benar ternyata terbukti di kemudian hari pendapat-pendapat mereka itu tidak sesuai lagi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan asyirku bitta'ah alal ulama wal umaro. Apalagi jelas-jelas kelihatan ulama dan umaro itu tidak bisa mencegah kepada kemungkaran, bahkan menyuruh kepada kemungkaran. Ini tidak ada kita, dan tidak diharamkan oleh Shalih bin Fauzan di dalam kitab itu untuk taat kepada mereka. Kalau kita taat kepada mereka, berarti kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, kembali kepada hadis tadi itu, wa in ta'ammar alaikum abdun, walaupun kebenaran itu datangnya dari seorang budak hamba sahaya, kalau itu memang benar menurut Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib hukumnya harus kita ikuti dan kita pegangi. Sebaliknya, kalau ulama dan umaro itu ternyata menyuruh kita kepada hal yang mungkarot, tidak menyuruh kita kepada amar ma'ruf, kebaikan terhadap apa yang sudah dituntunkan oleh Al-Quran dan sunnah, maka tidak ada kewajiban kepada kita untuk taat kepada, walaupun itu ulama dan penguasa pemimpin negeri. Fa innahu may ya'shi minkum, maka ketahuilah bahwa kehidupan para generasi penerus itu berbeda keadaannya. Fa innahu may ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan satu fitnah yang amat besar, seperti yang diuraikan oleh Shalih bin Fauzan itu. Kalau kita kemudian berpegang hanya kepada tingkatannya orang-orang soleh, ulama yang kemudian tadi itu digolongkan menjadi ulama-ulama su, maka akan terjadi perkara fitnah yang amat besar di dalam kehidupan kita ini. Makanya yang terpenting adalah kita arruju ilal Quran was sunnah. Slogan kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu harus betul-betul tetap kita tegakkan. Tidak harus kita selalu memegangi yang jelas-jelas terhadap ulama yang memerintahkan kepada kejelekan. Jemaah sekalian, semuanya kita ukur kembalikan, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka kembalikan kalau ada masalah-masalah seperti itu kepada sunnah-sunnahku, kepada hadis-hadisku dan pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzu alaiha bin nawajid, pegangilah, gigitlah
dengan sekuat-kuatnya sampai diibaratkan oleh Rasulullah, gigitlah itu dengan gigi geraham. Jadi kalau kita menggigit dengan gigi yang di depan itu berbeda dengan kita menggigit dengan gigi geraham yang ada di samping kanan kiri itu. Kekuatannya itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita itu akan mendapati sebuah masa, sebuah keadaan yang jelas-jelas mempertahankan kebenaran Al-Quran dan Sunnah ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Tidak hanya dari orang-orang yang jelas-jelas ingkar dan kufur kepada Allah, tetapi kadang-kadang saudara kita itu juga menjadi musuh kita bersama-sama dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Jemaah sekalian, oleh karena itu betul-betul kita harus hati-hati dengan hati dan pikiran yang jernih. Kita kembali kepada Al-Quran itu harus betul-betul kita camkan, harus kita betul-betul kuatkan di dalam pikiran dan hati kita, karena tantangannya luar biasa di dalam masa dan keadaan kita. Kemudian yang kedua, pesannya Rasulullah, wa iyyakum wa muhtatsatil umur, dan kamu hati-hatilah, saya wasiatkan terhadap perkara-perkara baru dalam hal agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya hal-hal baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Ad-dhalalah wadh-dhalalatu finnar, dan kesesatan itu pasti balasannya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kembali pesannya Shalih bin Fauzan, sekali-kali kadang-kadang yang menjadi syariat kita lepaskan, kita tidak kerjakan, tetapi yang jelas-jelas bid'ah itu jadikan oleh kita menjadi syariat yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Makanya betul-betul saya kembali memesankan bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah ukuran yang paling pertama, yang paling asal untuk kita kembalikan buat dasar apakah kebenaran itu betul-betul bisa diiyakan oleh Al-Quran dan Sunnah atau itu sebaliknya. Makanya kemudian kita betul-betul harus hati-hati dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian. Wasiat Rasulullah 3 hal itu kita saksikan, kita lihat bersama-sama di akhir zaman ini. Makanya kita harus betul-betul selektif, apakah ini betul-betul sunnah Rasulullah, syariat Islam, atau ini syariat yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita, memperkuat iman dan takwa kita, akidah kita, tauhid kita, tetap mensatukan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.